Oke, siapkan? Ready please. They're getting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Miss ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang hari ini kita akan mulai pembelajaran atau layanan bimbingan konseling. Ya, layanan bimbingan konseling pada siang hari ini. Baik, sebelum Miss mulai, Pamin nanti cut dulu, Pamin, ini belum dihapus lagi. Rasakah tolong hapus semua? Gak apa-apa ya. Oke. Ya, minta tolongnya dihapus dari pelajaran yang sebelumnya. Baik, next. Siang hari ini kita akan membahas tentang bahaya rokok dan dampaknya. Nah lo, ya, bagi siapa-siapa nih yang pernah merokok mungkin atau yang perempuan loh, Miss, kan perempuan nggak pernah ngerokok. Ya, ada beberapa orang yang memang merokok dan ada juga yang tidak. Tapi Miss yakin kalau siswa SMA Global Madani insya Allah tidak banyak yang merokok begitu. Tapi kita memang mesti tahu dampaknya. Sekalipun kita tidak merokok, kita harus tahu nih dampak yang ditimbulkan dari kita yang tidak merokok tapi kita adalah perokok pasif. Apakah itu? Nah, sebelum kita mulai, tujuan dari layanan materi hari ini yaitu peserta didik kalian memiliki pemahaman tentang bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan tubuh dan lingkungan, serta cara untuk menolak ajakan untuk merokok dalam bentuk apapun. Baik. Sebelum kita mulai, ini ada tayangan sedikit. Ini ada ilustrasi dari seorang ilmuwan ya, Nak ya. Akibat yang ditimbulkan dari perokok aktif. Ini adalah kandungan nikotin yang terdapat di dalam usus manusia. Kalau ilmuwan itu kan biasanya memang ada eksperimen ya. Salah satunya ini membandingkan antara jasad orang yang sudah meninggal dan belum. Lihat, dalam otak manusia yang merokok, pahami baik-baik. Ketika dibuka ada semacam gumpalan darah. Yang itu yang tidak tersebar ke saraf yang lain. Oke, ditelisik lebih dalam. Dalam proses persebaran darah ya. Jelas, kalau ke paru-paru itu bagian inti dari pernapasan. Itu jelas pasti terpapar. Nah, ya, video tadi itu sebenarnya memang video real ya. Jadi kita memang mesti tahu bahwasanya sains itu terus berkembang, bahwasanya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Jadi ada beberapa jasad manusia yang memang bersedia dan memang menyediakan jasadnya yang sudah meninggal memang untuk eksperimen para ahli. Jadi di situ kita jadi bisa tahu apa sih yang membedakan orang yang merokok dan orang yang dalam keadaan sehat. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam video tadi. Coba dijelaskan. Bagian organ mana aja? 1. Oke, Hasan. Apa Hasan? Hah? Bagian otak. Otak manusia yang merokok kenapa Hasan? Cerdas. Ada semacam gumpalan darah di dalam otak yang itu tanpa sepengetahuan kita, nak. Jadi kalau kita tidak ada ahli yang menjabarkan terkait itu, kita juga nggak tahu bahwasanya dalam otak manusia ketika dia menjadi perokok aktif maupun perokok pasif, ternyata ada semacam gumpalan darah. Padahal kita memang kalau mau ditelisik lebih dalam, penyakit stroke, beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok itu memang
memang real adanya begitu. Jadi dalam otak ketika memang ada gumpalan, dia tidak bisa bekerja dengan baik begitu. Robani, apalagi organ tubuh mana lagi yang terpapar ketika kita merokok? Usus. Kenapa usus? Ada endapan? Iya, ada endapan zat kimia berupa nikotin yang memang terkandung dalam usus kita. Oke, yang lainnya Dava. Oke, paru-paru, jelas ya. Ketika kita menghisap, organ vital yang memang akan masuk itu jelas, organ pernapasan. Karena memang kita hirupannya, oksigen, muaranya berasal dari sana. Oke, baik. Dan beberapa poin yang lain. Tadi ada satu, otak, usus, kemudian paru-paru. Ada apa lagi tadi, Nak? Mata, iya. Dan lain-lain. Ini adalah organ. Baik, oke. Next. Nah, ini kita ada persepsi ya. Jadi kalian memang wajib tahu. Remaja masa kini itu memang wajib tahu sebenarnya apa sih yang bahaya dari rokok. Jadi kita harus tahu bahwa jumlah konsumsi rokok di Indonesia menempati posisi ketiga tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Jadi Cina, kemudian India. Dalam sebatang rokok terkandung 4.000 zat kimia, 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya hidrogen cyanida, arsen, amonia, dan lain-lain. Nanti misalkan jelaskan lebih lanjut. Zat kimia yang dikeluarkan ini terdiri dari komponen gas 85% dan partikel. Setiap tahun 5 juta orang meninggal akibat rokok. Dampak penyakit yang disebabkan rokok seperti kanker, paru-paru, dan penyakit jantung. Nah, makanya bagi kalian yang memang belum pernah mencoba, jangan pernah mencoba, ya. Dan ada istilah gini, Miss, tapi kalau kita yang udah pernah nyoba terus susah berhenti, katanya kita ini harus ngurang-ngurangin sedikit demi sedikit, Miss, rokok. Jawabannya salah. Itu bukan jawaban yang benar. Kalau kalian adalah perokok aktif, maka satu-satunya jalan adalah berhenti. Nah, nanti kalian akan tahu bahwa rokok itu sifatnya candu. Kecanduan kan? Jadi barang siapa yang sudah pernah merokok, itu pasti akan selalu meminta lagi. Cari lagi gimana caranya biar dapat dan merokok kembali. Iya atau tidak? Iya, karena sifatnya kecanduan. Jadi yang namanya kecanduan, makanya orang yang kena narkoba kemudian direhabilitasi, itu satu-satunya jalan adalah tidak diberikan narkoba kembali. Iya atau tidak? Ada nggak di panti rehabilitasi orang yang udah sakau tuh, orang yang udah pengen banget pakai narkoba lagi kemudian dikasih lagi sama dokternya? Tidak kan? Terus apa yang terjadi pada waktu itu? Kumat, kejang-kejang lah, dia meronta-ronta, gimana caranya dia mendapatkan apa yang dia mau, itu kan? Nah, itu yang namanya sifat candu. Jadi yang namanya candu itu dengan cara pengobatannya tidak memperoleh apa yang dia mau kembali. Rokok, saya kecanduan, saya harus merokok sedikit demi sedikit. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi rokok kalau seandainya kita adalah perokok aktif, maka satu-satunya jalan adalah berhenti. Kita pakai narkoba, satu-satunya jalan adalah kita berhenti. Begitu. Jadi nanti tubuh kita akan membiasakan diri untuk tidak menerima zat yang tadinya kita terima. Gitu. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Nah, apa sih rokok itu? Nah, Miss akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa ini ya, Nak ya, beberapa jenis-jenisnya. Jadi ada rokok kretek, ada cerutu, tuh ya, ada pipa, ada sisa, susur, tembakau. Nah, ada rokok elektrik. Nah, rokok elektrik yang banyak banget di kalangan remaja itu yang paling sering itu rokok elektrik ya, Nak ya. Kalau nggak salah. Nah, jadi rokok elektrik itu adalah salah satu rokok yang memang bisa dinikmati oleh seseorang dengan adanya zat cair di dalamnya.
Nah, itu yang unpredictable. Ya, jadi kita itu nggak bisa ngeprediksi loh. Sebenarnya yang di dalam cairan di rokok itu ada apa aja sebenarnya, ada zat apa aja. Nah, makanya para kalangan penyebar narkotika atau narkoba itu memang menyebarkan salah satu narkoba medianya dengan menggunakan rokok elektrik. Jadi kita nggak bisa tahu loh, dan kita bukan ilmuwan yang bisa langsung memprediksi di dalam cairan ini terkandung bla bla bla, ada narkobanya atau tidak. Nah, itu yang unpredictable ya. Jadi benar-benar nggak bisa diprediksi. Itu bahayanya rokok elektrik. Oke. Kebiasaan merokok pelajar itu dikarenakan tidak berpikir rasional, mau mencari identitas, ingin coba-coba, ingin diakui, rasa setia kawan. Padahal dengan cara semacam itu, kembali lagi, kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri, bukan dirinya orang lain. Ya, oke. Di balik sebatang rokok, oke. Di balik sebatang rokok itu lihat ya, banyak nih. Ini adalah bentuknya. Nah, ini penjabarannya. Ada yang namanya nikotin. Nikotin itu adalah zat ini mengandung candu. Itu yang disampaikan. Kalau yang namanya udah kecanduan, kalau seandainya dia perokok aktif berarti berhenti. Udah tidak ada kata toleransi kembali begitu. Ada nikotin, ada tar. Apa itu tar? Nah, tar adalah bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Ya, pengaruh bagi tubuh manusia, membunuh sel dalam saluran darah. Padahal sel itu sangat kita perlukan ya. Ada sel baik, ada sel jahat. Nah, yang akan mati adalah sel yang baik. Nah, yang akan beredar adalah sel jahat. Nah, kemudian meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Sedangkan harusnya paru-paru kita itu bebas dari cairan dan lendir yang berbahaya. Kemudian menyebabkan kanker paru-paru. Karbon monoksida, gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Ya, pengaruh bagi tubuh manusia, ya mengikat hemoglobin. Kalian tahu hemoglobin? Tahu? Apa itu hemoglobin? Sel darah merah, ya, darah merah ya, sehingga tubuh kekurangan oksigen. Ya. Nah, kemudian ada zat karsinogen, pengaruh bagi tubuh manusia, memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Nah, zat iritan, pengaruh bagi tubuh manusia, mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru serta menyebabkan batuk. Begitu. Nah, next. Kita harus telisik lebih dalam. Jadi nanti kalau ada orang tua mungkin, kemudian ada sanak saudara, kalian bisa sampaikan sedikit-sedikit bahwasanya rokok itu kalau mau berhenti nggak bisa kalau seandainya mau setengah-setengah. Berhenti. Jadi berhenti ya udah, nggak usah dipegang-pegang lagi. Pasti ada rasa pahit, ada apalah gitu. Nah, tapi itu bagian dari pengatasan kecanduan itu. Asap utama adalah asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru perokok lalu dihembuskan kembali. Tuh asap utama. Nah, nih perbandingan bahan dalam asap utama dan sampingan. Coba, kalau asap yang dihisap itu nikotin, ya, asap yang dihembus. Makanya ini kita berbicara masalah aktif dan pasif. Yang dihisap itu berupa nikotin. Nah, yang dikeluarkan hembusan dari asap rokok itu bisa 2 kali ganda nikotin yang ada. Ada aseton 2-5 kali ganda. Ada tar, hidrogen cyanid, nih hidrogen cyanida. Ini waktu itu sempat pernah ada kasus yang tenar banget kan tentang cyanida. Karbon monoksida 5 kali ganda. Jadi asap hembusannya. Ini yang Miss akan sampaikan, yaitu tentang provokasif. Ada benzen, ada anilin, terus ada nitrosamin atau bahan karsinogen. Karsinogen itu adalah zat yang memicu kanker dalam tubuh. Next,
Perokok aktif vs perokok pasif. Lihat, siapa perokok pasif? Semua orang yang berada dekat perokok aktif itu adalah perokok pasif. Siapa? Semua manusia yang berada di dekat perokok aktif itu disebut dengan perokok pasif. Kalian harus tahu bahayanya. Nah, perokok aktif orang yang melakukan aktivitas rokok, dia yang menghisap dan dia yang menghembuskan. Perokok pasif orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain. Nah, apa bahaya perokok pasif? Umumnya perokok pasif itu mendapatkan resiko kesehatan yang sama, bahkan bisa lebih besar daripada perokok aktif seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya, mengapa perokok pasif ini kok lebih berbahaya? Ya, mempunyai kemungkinan 2 kali lebih untuk menderita penyakit paru-paru. Kemudian faktor utama serangan asma dalam kalangan anak-anak. Oke. Kanker paru-paru. 3.000 orang dewasa mati akibat kanker ini. Nah, ada bronkitis ya atau gangguan pernafasan. Nah, kalau ini mengapa orang merokok? Nah, jadi ada beberapa faktor tuh. Ingin mencoba cita rasa rokok, cappuccino, teh hitam, dan mentol begitu. Ingin tampil maco dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan mengapa orang yang sudah merokok kok sulit banget mau berhenti merokok. Nah, jawabannya adalah ini. Jadi, nikotin yang ada di dalam rokok merangsang otak untuk melepaskan zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin, ya, sehingga menyebabkan ketergantungan. Ketika seseorang tidak merokok, maka terjadi gejala putus nikotin. Kita harus ilmiah ya nak ya jawabannya. Seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan mudah marah. Ya, itu adalah bentuk dari kecanduan. Untuk mempertahankan rasa nyamannya, timbul dorongan untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses yang namanya kecanduan. Jadi kalau yang namanya kecanduan, kalau dia berhenti sedikit demi sedikit, itu tidak akan mengatasi kecanduan tersebut, tapi dengan cara berhenti total. Nanti pasti ada rasa ini. Ada rasa nggak nyaman dalam tubuh kita, biasanya ngerokok, ini nggak ngerokok gitu. Kemudian sulit konsentrasi, mudah marah, tapi itu adalah salah satu cara kita menetralisir. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Next, lanjut ya. Bagaimana menghindari ajakan merokok? Nah, untuk kalian, hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Karena seseorang itu akan tertular oleh lingkungannya. Jadi kalau ada lingkungan yang menjual minyak wangi, tubuh kita akan tercium bau wanginya. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau ada yang jualan ikan asin, badan kita juga baunya bakal kayak gitu. Jadi kita adalah apa dari lingkungan kita. Kalau kita mampu menciptakan lingkungan yang baik, insya Allah kita jadi orang yang baik dan sehat. Gitu. Jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka rokok. Bilang aja, enggak, gue nggak suka rokok gitu. Gue nggak biasa ngerokok gitu. Ya, nah contoh ya, maaf saya tidak merokok, atau dengan bahasa-bahasa kalian sendiri. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok dari berbagai sumber. Yakinkan dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan. Jadi untuk masuk ke dalam suatu lingkungan itu nggak harus kita itu ngerokok. Jadi pribadi yang keren itu tuh pribadi yang sehat itu bisa tanpa rokok loh. Iyalah jelas. Jadi tampilkan saja potensi yang kita miliki. Jadi tanpa rokok it's okay, nggak masalah gitu. Hindari barang-barang, kaos, topi, poster atau kegiatan yang disponsori oleh industri rokok gitu. Nah, kenapa Robani? Ya, apa keuntungan tidak merokok? Ya jelas, tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. Jelas, meningkatkan konsentrasi belajar, aktivitas sehari-hari lebih lancar dan lebih produktif. Meningkatkan prestasi olahraga, kegiatan fisik, ya, dan menghindari pemborosan. Nah, bagaimana industri rokok itu sebenarnya menjerat kalangan kita? Ini adalah deskripsinya.
Cara industri menjerat kaum remaja yaitu ikut serta mensponsori suatu acara. Tuh biasanya kalau ada pensi-pensi gitu. Sering nggak sih kalian itu ngelihat pentas-pentas apa gitu yang disponsori oleh rokok? Iya nggak sih? Iya, sering tuh yang apa begitu-begitu. Nah, kemudian ikut serta mensponsori suatu acara olahraga. Nah, acara olahraga di sekolah ya ada rokoknya itu, nggak banget gitu kan. Mensponsori suatu acara musik bergengsi itu sering banget kan di apa stasiun televisi pasti disponsori oleh Jarum gitu atau apa gitu. Cara untuk berhenti merokok. Nah, ini ada semacam kayak klinik konseling berhenti merokok ya. Pasti bisa dilakukan oleh guru bimbingan konseling di sekolah kalian. Tapi banyak cara juga yang dilakukan agar kita berhenti merokok. Selalu ingat dampak buruknya. Karena sesuatu yang buruk, kalau kita ingat-ingat terus, insya Allah nanti tidak akan kita lakukan kembali. Kemudian dapat mengganti kebiasaan merokok dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, ini yang keren banget. Jadi kalau remaja diupayakan lelahkan badan kalian untuk aktivitas olahraga. Apa mau tenis, badminton atau apapun itu begitu yang sifatnya memang kegiatan fisik. Kalau sudah kalian lelah dengan kegiatan fisik yang namanya pergaulan bebas, dengan lawan jenis, kemudian merokok, narkoba itu bisa banget kalian hindari. Basket tuh, ikutin yang begitu-begitu. Jadi usahakan tubuh kalian futsal dan lain-lain. Ikut sertakan tubuh kalian dengan kegiatan yang semacam itu. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini bahaya rokok kalau bagi pemula. Perokok pemula atau anak-anak selain timbulkan penyakit juga berakibat lemah dalam berpikir. Jadi ada tuh anak-anak yang sebenarnya dia punya potensi, tapi karena dia sudah kecanduan dengan rokok, ada tarafan berpikir yang lebih rendah daripada yang kalau dia tidak merokok begitu. Itu pasti ada perbedaan. Kemudian berkurangnya kecakapan verbal, penurunan mental, kemudian di kemudian hari mengalami kerapuhan fisik. Ada aja. Nah, ini penyakit jantung. Kemudian ada paru-paru dan pernafasan. Tapi ini memang betul-betul adanya. Jadi paru-paru orang yang sehat itu tampaknya seperti ini. Tapi kalau paru-paru orang yang terpapar dengan rokok itu akan semacam ini. Nah, kemudian ada kanker paru-paru, ada impotensi ya, diabetes begitu, kebutaan, penyakit mulut begitu ya. Perlu disadari bahwa kalau perokok pasti memang mulutnya memang jauh lebih rentan ya, gangguan janin. Kasihan banget kan, sedang mengandung. Banyak tuh kasus-kasusnya. Ibu hamil yang memang terpapar dengan zat rokok sehingga berbahaya sekali buat janinnya begitu. Nah ini nih, efek negatif merokok bagi penampilan, kantong bawah mata keriput. Nah kemudian ada penyakit kulit begitu. Nah giginya kuning. Nggak semua gigi kuning itu ini ya merokok ya, atau dia perokok pasif. Nah kemudian ada penuaan dini atau keriput. Nah kemudian penyembuhan luka lama, rambutnya tipis begitu karena selalu rontok begitu ya Nak ya. Straight smart. Nah, oke. Cara berhenti merokok. Niat yang sungguh-sungguh yang pertama kali. Jadi kalau the power of niat, kalau udah benar-benar niat itu kekuatannya udah luar biasa. Dan itu dicatat sebagai pahala. Ya kan? Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu berasal dari niatnya. Kalau niatnya baik, itu udah satu pahala untuk kalian. Udah niatnya baik, dilakukan double-double pahalanya. Kemudian belajar membenci rokok, bergaulah dengan orang yang tidak merokok, ya. Kemudian beritahu teman dan orang terdekat kalau kita ingin berhenti merokok, begitu. Kurangi jumlah merokok sedikit demi sedikit. Nah, kemudian hilangkan kebiasaan bengong atau menunggu, ya. Dan beberapa yang lain.
Nih, kalau kita dilihat dari sini, merokok itu merusak setiap organ tubuh. Setiap partikel yang ada di dalam tubuh itu pasti ada terpapar zat yang terkandung dalam rokok. Ada stroke, kebutaan, kemudian penyakit jantung dan lain-lain. Oke. Ini ada video. Coba kita bisa simak dan saksikan baik-baik. Axel Robani, sehat? Nah, ini ada video Axel dan Robani. Silahkan simak terlebih dahulu. Kita semua tahu dari yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi kita? Coba kita mulai dari komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita tidak berat. Tidak alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti malah tidak nyaman dan akhirnya ditarik merokok. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses pembuatan merokok, di mana mereka ada beberapa yang tidak merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat dari 60 bahan kimia yang digunakan yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat tubuh kita dan secara umum menyebabkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah bar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang terdapat. Rasakan minta tolong ambilin ini. Mana? Zat-zat yang dapat menyebabkan kanker. Karsinogen, contohnya adalah nitrogen seperti arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tadi lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa tinggi merokok menjadi kuning? Ya, itu adalah karena terdapat juga mempengaruhi paru-paru dan memberikan kematian yang selamat. Zat yang berbahaya ini adalah karbon monoksida, suatu gas yang mengandung banyak dapat lagi bertambah karena menjadikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di darah. Gampangnya seperti tidak terdapat sadarnya dan di saudara merah terdapat hemoglobin pada mereka yang tidak merokok. Oksigen mungkin hemoglobin dan tidak masuk ke tubuh, tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan tingginya hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menjadikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, sudah apa masalahnya oksigen digunakan monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin tenang dan pada aktivitas seperti berlari membutuhkan banyak sirkulasi dan otak dan lain-lain. Jadi berbagai sedikit sekali oksigen yang dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai kandungan kecil dan cyanida yang membuat zat-zat asing yang masuk ke saluran pernafasan. Thank you ya, rasakan. Menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, glucose oxide, organic acid, dan lain-lain yang ada di dalam rokok berkumpul dalam paru-paru dan rusak. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan semua, ada faktor menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, yaitu penyakit tipes. Tetapi merokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, yaitu penyakit tipes juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis disebabkan dengan sklerosis lainnya? Coba kalian mendapat tanda-tanda merokok ataupun bebas dari merokok dan meningkatkan diri. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri? Terus beberapa kali terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Oh iya. Oke. Baik. Dari materi yang tadi disampaikan, kita simpulkan sedikit saja ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan nih, bagaimana caranya agar kita bisa berhenti merokok atau menyampaikan ke orang agar kita tidak lagi merokok? Coba silakan disampaikan. Axel mungkin. Axel, silakan disampaikan gimana caranya kita
Kalau seandainya kita nih perokok aktif, kita bisa berhenti rokok, itu gimana caranya? Oke, ya betul. Satu, paksa ya. Memang kita harus punya niat dari awal ini ya. Paksa berhubungan dengan niat. Yang kedua, 3 aja nih. Salma, gimana mah? Kalau seandainya ada perokok nih, gimana caranya dia biar bisa berhenti? Tergantung dari dirinya sendiri. Oke, ya kira-kira mau berhenti atau enggak gitu ya. Oke, satu lagi. Hasan. Hasan gimana caranya biar kita bisa berhenti merokok? Oke, ya harus ada kemauan. Baik, anak-anak, itu tadi materi kita tentang bahaya dan dampak rokok ya. Jadi, kalau mau berhenti di kalangan kita memang harus adanya paksaan ya. Paksaan yang betul-betul dari dalam diri kita untuk berhenti. Kemudian harus ada niat dalam dirinya begitu. Dan kemudian kemauan memang betul-betul untuk berhenti. Baiklah, mungkin itu saja yang Miss sampaikan. Tadi terima kasih sudah mengisi angket ini ya, sudah mengisi hasil lembar kerja siswa. Baik, Miss ucapkan terima kasih banyak. Miss akhiri ya, langsung Miss akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.